الحمد لله الذي جعل من خزائنه بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنزل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para menyambungkan udah jam 12.23 pemerintah, khusus guru kita Kiai Haji Zainuddin Ali beserta para alim ulama, guru kita yang barusan telah memberikan tausiah dan nasihatnya kepada kita. Yang saya cintai ketua panitia beserta seluruh panitia beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umat kamu, wahai umat, aku tidak meminta ujrah, aku tidak meminta balasan, aku tidak meminta bayaran, aku tidak meminta upah dari kalian. Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah untuk kalian. Nabi Muhammad mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta demi kalian. Nabi Muhammad berdakwah kehujanan, kepanasan, siang malam demi kalian. Nabi tidak butuh balasan apa-apa. Nabi berjuang agar iman Islam takwa sampai kepada kalian, agar la ilaha illallah sampai kepada kalian, agar bendera Islam sampai di tangan kalian. Nabi tidak meminta balasan apa-apa. Nabi tidak minta bayaran apa-apa, illa kecuali satu yang Nabi minta dari kalian, yaitu mawaddata fil qurba. Satu yang Nabi minta dari kalian, yaitu kecintaan kalian kepada al-qurba, kecintaan kalian kepada zuriyah, kepada keluarga, kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Para zuriyah Nabi. Beliau-beliau yang dimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, "An-nujum amanul li ahli sama wa ahli baiti amanul li ahli al-ard." Bintang-bintang pengaman bagi penduduk langit, sedangkan keluarga aku dan anak cucuku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Ahli baiti kasafinatin Nuh, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik maka tidak akan selamat. Andaikan kamu hidup di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika ditimpa banjir, kalau kamu pengen selamat pasti kamu ikut di perahu Nabi Allah Nuh. Sekarang banjir, sekarang fitnah, kerusakan, kesaliman, kemaksiatan, mungkarat, walalat, sayyiat, mukhalafat. Kalau kamu pengen selamat dari itu semua, maka ikutlah kamu para habaib, ikuti manhaj mereka, ikuti thariqah dan perjuangan mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keluarga anak cucu Nabi pengaman bagi penduduk bumi, bintang pengaman bagi penduduk langit. Apabila bintang binasa, maka binasa penduduk langit, dan apabila keluarga anak cucuku binasa, maka binasalah seluruh penduduk bumi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjasa bagi ini negeri tercinta. Saudara-saudara, para wali songo yang membawa Islam ke Indonesia, siapa beliau-beliau kalau bukan zuriyah Nabi Muhammad? Siapa beliau-beliau kalau bukan para habaib? Saudara-saudara, wali songo itu nasabnya dari jalur amal faqih. Para habaib, tolong hadirin jangan ada yang ribut. Saya tidak akan lama, jadi jangan ribut. Dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Para habaib itu dari dua jalur. Pertama, dari jalur Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Abbas bin Syahab bin Abu Bakar, Al-Hamid, Al-Muhdar, Jamalul Lail, dan lain-lainnya. Beliau-beliau dari Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Wali Songo, Al-Haddad, Al-Aidid, dan lain-lainnya. Ini dari jalur amal faqih. Banyak di Jakarta para habaib zaman dulu yang berdakwah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Batam, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitan, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Abbas. Di Kalibata ada Habib Kuntum, di Bogor ada Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Di Sukabumi ada gurunya para kiai-kiai Jawa Barat, Al-Habib Syekh Al-Abbas. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang habaib sedang diincar satu persatu. Kemarin di Jawa Timur itu para habaib di Jawa Timur itu didata sama polisi-polisi yang bangsat-bangsat, saudara-saudara.
Ini sudah seperti zaman PKI dulu. Para habaib, para kiai, para ustadz datang. Para habaib mau dihentikan perjuangannya. Para habaib mau dibungkam mulutnya. Saudara-saudara, saya ketawa melihat itu. Kenapa saudara-saudara? Kalian belum tahu. Ketahuilah oleh kalian, wahai para pengkhianat bangsa, wahai para musuh-musuh agama, wahai para musuh-musuh negara. Di dalam darah kami para habaib ada darah pejuang. Dalam diri kami darahnya Rasulullah, dalam tubuh kami ada darahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kamu kira kami takut dengan kamu fitnah, dengan kamu caci maki? Kamu kira kami takut? Kami tidak akan mundur, kami akan selalu mati. Kami punya dato-dato, kami punya kakek-kakek, sudah biasa dibunuh, sudah biasa difitnah, biasa dicaci maki saudara-saudara. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dihina, difitnah, dicaci maki, dimimbar-mimbar oleh ulama-ulama yang menukar kehidupan akhiratnya dengan dunia. Beliau Sayyidina Ali dicaci maki, dimimbar-mimbar karena beliau melawan, menentang kezaliman pemerintah pada saat itu. Sayyidina Hasan ibn Ali, Hasan ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan beliau sampai diracun saudara-saudara karena menyuarakan kebenaran, karena melawan pejabat-pejabat yang zalim. Sayyidina Husain ibn Ali ibn Fatimah Zahra binti Rasul, Sayyidina Husain cucunya Nabi Muhammad, adiknya Sayyidina Hasan, beliau sampai dibunuh, terpisah kepala dan jasadnya karena menyuarakan kebenaran. Terpisah kepala dari jasadnya karena melawan pejabat yang zalim ketika itu. Sayyidina Husain saudara-saudara, bukan kematian yang mendatangi beliau, kami para habaib, bukan kematian yang mendatangi kami, tapi kami yang menjemput kematian. Kami tidak akan pernah mundur. Kalian kira kami takut? Para datuk-datuk kami, Al-Imam Ali Zain, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, beliau di penjara, disiksa, tetapi tidak menghentikan perjuangan mereka. Mana mereka semakin maju menantang, berjuang di dalam Allah. Kamu mau hentikan perjuangan kami, kamu mau hentikan, wahai para musuh-musuh agama, wahai para musuh-musuh negara. Ketahuilah, sekalipun kami bermandikan darah, sekalipun kami para habaib harus mati bermandikan darah, sekalipun kami harus merangkak dengan kedua mata kami, sekalipun kami harus memungut bagian tubuh kami yang telah tercerai-berai, tetap kami akan berdiri. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan kami para habaib, melawan para ulama, para kiai, maka kami maju 1000 langkah melawan kalian. Jikalau di dalam kalian ada cina-cina, ada kaitan-kaitan dalam perjuangan kalian, maka ketahuilah dalam perjuangan kami ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau di dalam perjuangan kalian, jikalau dalam kalian ada harta-harta, ketahuilah di dalam kami ada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kalian mempunyai senjata-senjata yang canggih, ketahuilah kami memiliki Saiful Maslul, kami memiliki pedang yang terhunus yang siap melawan kalian. Kami tidak akan pernah takut. Kematian bagi kami biasa. Kami membawa panji datuk-datuk kami. Kami akan selalu menyuarakan kebenaran, sekalipun kamu harus mati, sekalipun kami harus bermandikan darah saudara-saudara. Karena ini yang dibawa oleh datuk-datuk kami. Oleh karena itu sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkan diri kalian. Musuh-musuh agama, musuh-musuh negara, musuh-musuh bangsa, mereka sudah terang-terangan memusuhi kita punya ulama, menghina, mencaci maki, menfitnah, bahkan nantinya bahkan membunuh kita punya ulama. Oleh karena itu, siap-siapkan perlawanan kalian, siap-siapkan perjuangan kalian. Asah agar punya pedang untuk membela agama, untuk membela para ulama, membela para kiai, membela para saudara-saudara sekalian. Jika mereka berani mengangkat pedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mencari mati untuk mengangkat pedang berjuang di jalan Allah.
jaga engkau punya ulama, jaga engkau punya habaib, jaga engkau punya kiai yang ada di daerah kamu. Jaga mereka saudara-saudara, selalu ikuti mereka. Kamu lihat mereka, perhatikan mereka saudara-saudara. Kemarin itu saya dapat telepon dari saya punya keluarga yang ada di Jawa Timur. Habaib di Jawa Timur didata satu persatu saudara-saudara. Ini adalah gayanya PKI. PKI udah mulai masuk, maka kamu jaga betul-betul. Kamu punya ulama, kamu jaga, kamu punya ustaz, kamu punya kiai, kamu punya habaib. Sebab mereka selama masih ada para habaib, selama masih ada para zuriyah Nabi, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Siap berjuang membela para habaib, siap berjuang membela para kiai, siap mengorbankan jiwa dan nyawa, siap mengorbankan harta, siap berada di garis paling depan, membela para ulama, membela para kiai, membela para habaib, membela agama, membela negara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya, Robo.